65 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas 11 Maret. Di sini aku akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Hansel dan Gretel. Suatu ketika hidup sepasang kakak beradik bernama Hansel dan Gretel. Mereka hidup di sebuah rumah bersama ayah dan ibu tirinya. Ayahnya adalah seorang penebang kayu dan ibu tiri mereka adalah seorang yang sangat keras dan sangat kasar kepada mereka. Setiap harinya Hansel dan Gretel selalu bekerja dengan berat, akan tetapi mereka hanya diberi makanan sisa dari makanan ibunya. Sebenarnya mereka sudah mencoba berbicara kepada ayah mereka, akan tetapi ayah mereka tidak percaya kepada mereka dan lebih percaya kepada ibu mereka. Suatu hari Gretel mencoba berbicara lagi kepada ayah. Ayah, hari ini kita bekerja dengan sangat keras, akan tetapi lihatlah ini, hanya makanan sisa yang ibu berikan kepada kami. Mendengar ucapan tersebut, ibu sangat marah. Dasar anak tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Pergi sana, jangan kembali ke rumah ini. Malam harinya, Hansel dan Gretel tidur di luar rumah. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam rumah. Mereka tidur dengan kedinginan dan menggigil. Pada keesokan paginya, Gretel berbicara kepada Hansel. Hansel, bagaimana kalau kita pergi dari rumah ini? Kita pergi ke hutan. Di sana kita akan menemukan lebih banyak makanan daripada yang ada di rumah ini. Mendengar ide dari kakaknya, Hansel pun berpikir, lalu bagaimana jika kita tersesat di sana? Mendengar pertanyaan dari Hansel, Gretel pun mencari solusi. Tenang saja, aku akan menaburkan ramah roti di sepanjang perjalanan kita, sehingga ketika kita tersesat, kita hanya perlu menengok kembali dan kita akan mengetahui jalan ke rumah kita. Selanjutnya, mereka bergegas dan pergi ke hutan. Selanjutnya, setelah mereka berada di hutan, mereka tidak menjumpai satupun makanan ada di sana. Mereka hanya menjumpai biji-bijian kering dan pohon-pohon yang belum berbuah. Bagaimana ini, Gretel? Aku sangat lapar dan kita sepertinya harus pulang ke rumah. Gretel pun menyetujui usul dari Hansel untuk pergi ke rumah. Namun ketika melihat ke belakang, ramah roti yang mereka taburkan tadi ternyata sudah tidak ada. Mereka melihat seekor burung terbang dengan paruhnya penuh akan ramah roti. Hansel pun berkata kepada Gretel, Gretel, apa yang harus kita lakukan? Lihatlah, ramah roti kita sudah dimakan oleh burung itu. Gretel pun menggeleng, dan seraya bingung dia kemudian memeluk adik laki-lakinya. Hari menjadi gelap. Mereka semakin kelaparan dan semakin kebingungan. Namun dari kejauhan mereka melihat sebuah cahaya. Mereka pun bergegas menuju ke arah cahaya tersebut, berharap semoga cahaya tersebut berasal dari rumah seorang penduduk yang baik hati dan mau menerima mereka. Setibanya mereka dalam cahaya tersebut, mereka menemukan sebuah rumah yang terbuat dari kue dan permen. Hansel pun berkata, wah, ternyata Tuhan mengasihi kita, Gretel. Lihatlah, rumah ini terbuat dari kue. Marilah kita mencicipi rumah ini.
Mereka pun menggigit potongan kecil dari rumah tersebut. Tiba-tiba dengar teriakan dari dalam. "Siapa itu yang memakan rumahku?" Keluar seorang penyihir dari dalam rumah tersebut. "Maaf Bu, kami tersesat dalam hutan ini. Jika engkau berkenan, maka izinkanlah kami untuk mencicipi rumah Anda," jelas Gretel kepada sang penyihir. Penyihir pun mempersilahkan Hansel dan Gretel untuk masuk ke dalam rumah. Setibanya mereka masuk ke dalam rumah tersebut, mereka melihat hidangan sup dan daging yang berada di atas meja. Namun ketika mereka melihat ke pojok ruangan, ternyata terdapat tulang belulang manusia yang terkumpul dalam pojok tersebut. Mereka merasa ketakutan, tetapi karena mereka lelah, mereka pun tertidur. Pada keesokan paginya, Hansel mendapati dirinya berada di sebuah kandang. Tiba-tiba penyihir berkata, "Kau akan hidup di dalam situ, dan aku akan menyembuhkanmu, dan aku akan memasak dan memakanmu. Dan untukmu, Nona Manis, kau akan menjadi pekerjaku. Sekarang cepat bersihkan rumah ini," ucap penyihir kepada Hansel dan Gretel. Hari berganti, Hansel semakin gemuk. Dia semakin kebingungan dan berkata kepada Gretel, "Bagaimana ini Gretel? Aku semakin gemuk. Bagaimana jika penyihir itu memasak dan memakanku?" Gretel pun tidak menjawab dan dia mulai berpikir bagaimana dia bisa lari dari rumah tersebut. Pada suatu hari, penyihir memerintahkan Gretel untuk mengecek suhu di dalam oven. "Jadi sayang, tolong engkau masuk ke dalam oven ini dan tolong cekkan suhunya apakah sudah benar-benar panas." Gretel pun menjawab dengan ragu, "Sepertinya aku tidak bisa. Bisakah engkau mencontohkan terlebih dahulu, Bu?" Saat itu Gretel sudah mengetahui terkait pikiran licik seorang penyihir. "Dasar bodoh, kau itu begini saja tidak bisa. Sini aku contohkan." Penyihir pun masuk ke dalam oven. Dengan cepat, Gretel menutup pintu oven tersebut dan membiarkan penyihir berada dalam oven yang menyala. Setelahnya, Gretel berlari ke arah Hansel dan membuka kandangnya. Mereka berdua keluar dari rumah tersebut. Sesampainya keluar dari rumah, mereka bingung bagaimana cara mereka kembali ke rumah. Lalu seekor burung datang. Burung tersebut adalah burung yang pada hari lalu adalah burung yang memakan remahan kambing. Mereka merasa bahwa burung tersebut mengetahui arah jalan mereka pulang. Mereka pun mengikuti burung tersebut kemanapun dia pergi. Dan benar saja, burung tersebut sampai pada rumah sang tukang oven. Ayah mereka yang selalu menanti-nanti kedatangan Hansel dan Gretel sangat senang karena melihat anaknya pulang dengan keadaan selamat. Ternyata ibu tiri mereka telah diusir oleh ayah karena ayah telah mengetahui kebenarannya. Hansel, Gretel, dan ayahnya kemudian hidup bahagia dengan bersama-sama. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Hansel dan Gretel adalah: 1. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seperti halnya Gretel yang mengambil keputusan untuk pergi dari rumah tanpa memikirkan resiko apa yang ada di luar sana. Dan yang kedua adalah kita harus tetap tenang dalam menghadapi suatu masalah. Kita harus tetap berpikir positif dan pasti jalan keluar dari masalah tersebut akan datang dengan sendirinya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.